Oke, baik teman-teman nih kita kita tunjukkan lagi ya dari awal dari buka Google SketchUp for Web, gitu ya. Kemudian diklik akan muncul ini Google SketchUp for Web. Mana Torik bisa muncul? Google SketchUp for Web Ya, kemudian nggak diklik. ada. Oh nggak ada. Diklik di Google SketchUp for Web. Eh, udah, tapi Udah ya. nggak ada yang Google Sketch. Yang ini ada SketchUp for Web. Nggak ada. Adanya yang di bawahnya tuh, 3D Ini, design online oke. atas. Nah itu, Ini ada. Kalau ini nggak ada SketchUp for Web. sabar. Ada. Nah, klik yang itu aja. Diklik. Oke. Ya, sampai dia muncul nih. Eh, Udah muncul. kalau yang ini kayaknya keliru deh. Salah, bukan yang ini. Balik lagi. Coba yang ini aja, yang atasnya 3D Design Online ini. Oke. Coba ya, dibuka. Eh, coba start modeling ya. Sub modeling. Membuat desain. Nah, setelah klik start modeling, apa yang terjadi? Harus Sign in ya? harus login. Ya, oke. Harus Klik login. aja login. Jadi Oh, kalau ada muncul tampilan seperti ini ya, betul ya? kayak gini tampilannya. Ya, kayak gitu. Oke, klik sign with Google. Sandwich Google udah, Udah, saya setuju. apa yang terjadi? Muncul apa? Em, saya setuju dengan keterangan. Udah langsung masuk. Udah ya? Nah, udah semua ya. Udah Atau udah belum tadi? Aleta bisa nggak? loading Udah. loading. Sudah juga, oke. Kalau sudah, coba aja di create new. Hah, nah ini. Nah, kemudian di sini ada desimal milimeter ya. Klik ini, pilihlah desimal milimeter. Bisa juga sih desimal sentimeter misalnya. Nanti dia ukurannya jadi ini. Eh, nggak usah. Nah, ini. Coba ulang lagi ya. Klik lagi nih. Sign Eh, with Google. Jadi di create new itu dia ada pilihan mau ukurannya apa gitu. Diklik yang panah ini. belum ada sih, sebentar deh. Nah, ini Ini masih. diklik panah ini dia akan muncul ada pilihan banyak nih. Ada meter, sentimeter, milimeter. Nah, umumnya kita mendesain menggunakan satuan milimeter. Jadi pilihnya desimal milimeter aja. Yang diklik yang ini nih, tanda panah yang di sebelah tombol create new. Oh, Nah, udah. sudah ya? Ada yang Hmm. belum? Pilihnya desimal milimeter. Nah, ini Om klik desimal milimeter. Nah, Oke. bisa ya? Oke. Jadi nanti efeknya ketika kita apa buat buat apa desain di sini ukurannya akan dalam satuan milimeter. Sudah semua? Ada pertanyaan sebelum saya Oh, lanjutkan? coba tadi diulang cara ngubahnya gimana? Saya ulang ya. Cara ngubahnya, saya back Create dulu ya. new. Saya sign in lagi. Iya, jadi desimal milimeter. Nah, di tombol create new ini nggak langsung diklik tombolnya, tapi diklik tombol kecil yang di sebelah create new. Tanda panah Iya, bawah ini. Nah, itu diklik, nanti akan muncul sudah pilihan desimal. mau satuan yang mana. Nah, kita klik yang desimal milimeter. Oke, sudah. Sudah, oke, diklik. Setelah diklik, dia akan otomatis membuka tampilan seperti ini. Sudah semua? Ada yang belum?
Kalau diem aja, Om anggap oke ya. Bisa lanjut ya. loading ya. Oh, Oke, masih loading, nggak aman. apa-apa. Jadi memang dia Google SketchUp ini lumayan berat ya karena dia online 3D. Jadi tunggu aja kalau yang masih loading sambil coba cari tempat yang sinyalnya lebih lancar. Ya, memang dia ini webnya ini cukup berat jadi butuh waktu lah. Kita tunggu aja sambil teman-teman bisa ngecek ini satuannya udah betul belum milimeter, klik tanda ini. Tanda yang apa ini? Tanda apa ya? Tanda home ini ya. Yang ada garis tiganya ini diklik. Kemudian klik up setting. App setting ini diklik. Kemudian nah ini akan untuk mengecek aja kalau dia satuannya sudah milimeter, desimal milimeter. Saya ulangi ya. Diklik ini. Kemudian up setting ini. Sudah bisa mengecek dia satuannya di project ini milimeter atau apa. Nah, ini satuannya betul milimeter sesuai yang tadi dipilih. Apakah jelas atau ada pertanyaan? Jelas, Kak. Oke. Yang lain jelas ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan nggak apa-apa, langsung angkat tangan aja atau langsung unmute ya. Oke, kita berusaha pelan-pelan aja ya belajarnya. Kalau misalnya ini kita bisa lanjutkan sesi minggu depan. Oke, sudah kebuka semua seperti ini atau masih loading? Masih loading, Aleta? Sudah kebuka. Oke, sudah kebuka. Baik. Kalau begitu kita mulai ya. Om perkenalkan dulu nih, tool-toolnya ada apa aja sih? Jadi dari yang paling atas dulu nih. Nah, ini yang Om tunjukin ini ada eraser, berarti penghapus ya. Eraser, penghapus. Jadi dia buat penghapus. Kemudian ada pointer ini. Jadi ini bukan buat menghapus atau menggambar, tapi untuk menggeser biasanya. Kemudian ada rectangle ini untuk menggambar apa nih? Rectangle ini kotak ya. Contoh ya, misalnya diklik, kemudian jika kita gambar seperti ini, nah ini bisa kotaknya horizontal atau vertikal gitu. Tapi kita belum sampai sini. Kita yang simple-simple dulu, yaitu pensil atau pulpen. Atau di sini line, garis. Nah, ini kita dari ini dulu dasarnya, dari garis dulu. Oke, sebelum lanjut ke yang lain-lain, nah, kita coba bermain dengan pensil dulu, dengan garisan. Oke, bisa diklik pensilnya. Nah, Bisa. ini kalau pakai mouse, nah ini yang pakai laptop ya, pakai mouse itu kan di mouse itu ada tombol scroll gitu kan. Biasanya kita mau zoom in, zoom out itu pakai tombol scroll. Ini juga sama, dia bisa seperti di bisa zoom in gitu kan, bisa zoom out. Kalau di apa namanya di HP itu kalau HP-nya ini pakai apa namanya di ini touchpad, kalau di laptop itu kan ada touchpad itu dipakai 2 jari, di zoom out, di zoom in juga bisa. Kalau di HP ya pakai tangan gitu kan, dilebarin, dikecilin juga bisa. Ngerti nggak maksudnya? Makanya kenapa Om bilang Ngerti. paling mudah itu kalau pakai laptop atau komputer supaya bisa pakai mouse. Nah, itu enaknya bisa pakai mouse kayak gini. Nah, besar, kecil kayak gitu. Apa? Oh, aku nggak bisa dikecilin. Nggak bisa kecilin. Pakai ini, pakai tangan. Tangannya di Iya, apa ya? nggak bisa. Kalau nggak bisa, sebentar. Di sini ada manual zoom nggak ya? Kayaknya, bukan ini search. Search. Kayaknya ini bukan ya. Oh, ini. Ini ada tombol Oh, itu. Sudah search. zoom extend. Tombol.
Nah, ini Hah? zoom extend-nya aja sih, digedein aja. Tapi ngecilinnya tetap perlu scroll yang Om tahu nih. Belum tahu cara di sininya. eh, Biasanya Om pakainya scroll di mouse atau bisa juga kalau di touchpad apa namanya? Laptop itu, diklik aja jarinya, dibesarin gitu dia akan kayak gini. Kemudian di jarinya dikecilin akan zoom in gitu. Kalau di HP harusnya bisa juga apa jarinya dari rapot ke lebar dia akan zoom out. Kemudian dari apa lebar ke kecil dia akan zoom in. Ada yang udah berhasil nyoba nggak pakai HP? Aku lagi nyoba, Bisa tapi nggak dikecil, bisa di zoom out. Nggak Bisa bisa di nggak zoom. Aleta? nggak bisa juga. Nggak bisa juga zoom in zoom out. Aduh, Oh, ini belum pernah gimana nyoba lagi? sih pakai HP. Coba ya, buka pakai HP. Ini apa? Nah, SketchUp bentar. for web. Coba ya, Om lagi buka pakai HP juga nih. Belum pernah soalnya Om nyoba pakai HP. Kita coba juga. Apakah bisa zoom in zoom out? Karena nanti eh, ya emang penting juga nih zoom in zoom out supaya bisa ngelihat detailnya. Bentar ya, Om lagi coba sign in with Google. Kemudian Iya. kalau pakai laptop aman ya, Sira? Bisa ya? Aduh, Aman Om, sama Aman ya. kayak itu. Oke. Oke, di HP memang masih loading juga nih Om. Siapa lagi yang nih pakai laptop nih? Selain Sira. Alif Saya pakai komputer sih. bisa zoom in zoom out nggak masalah ya? Bisa? Bisa? Nggak masalah. Oh iya, karena komputer nggak masalah. Oke. Oke, sebentar. Kayaknya emang agak repot ya pakai HP ini. SketchUp for web. Kalau ada yang berhasil kasih tahu ya. Om juga masih loading nih. Tapi lagi suntuk ya. Ya, kamu pernah nyoba SketchUp pakai HP nggak? Pernah, bisa nggak? Bisa. Ah, coba bantu Abi. Oke, Abdullah juga lagi coba nih. Buka. Cara zoom in zoom out-nya gimana kalau di HP? Kalau di laptop kan pakai scroll nih. Kalau di HP gimana? Oke, sambil nunggu Abdu coba juga nih. Eh, Aku udah bisa. udah bisa, Aleta. Kalau zoom in geser ke atas, zoom out geser ke bawah. Nah, Aleta bisa Hah? ngajarin nih ke Torik. Coba Gimana Torik. caranya? Coba sebentar. Geser ke Jadi, bawah itu. Harusnya logikanya bisa karena dia kan touch screen kan. HP touch screen dia seperti touchpad juga gitu. Cuman cara cara nge-touch screen-nya juga Om juga belum eh, nyoba sih. sebentar. Kita pakai garis set. Nah, kita zoom. Nah, nggak bisa. Bentar. Ya. SketchUp. SketchUp nih. Oke, sambil Torik nyoba-nyoba cara menzoom zoom out-nya, teman-teman bisa Oh, nyoba nih. Gimana, Torik? Bisa? tapi kayak bisa sih, cuman gini, harus kayak nggak harus diputer-puter dulu. Oh, diputer-puter. Oh, ya mungkin dia
harus horizontal mungkin ya HP-nya ya. Tunggu posisinya. Oke, Nah. nggak apa-apa, yang penting udah bisa ya. Tapi kalau pakai HP termasuk agak apa ya, sempit aja gitu. Ya nggak apa, yang penting bisa aja dulu. Nanti teman-teman setidaknya udah dapet ilmunya. Nanti begitu ada komputer bisa dicoba. Lebih mudah harusnya pakai komputer. Oke, iya, nah ini beneran deh. Sip. oke bisa ya, Masuk. Torik. Bisa. Oke, sip. Oke, nggak apa-apa. Pakai HP memang lebih sulit. Nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu ilmunya. Nanti bisa dicoba-coba kalau ada komputer. Harusnya lebih mudah lagi. Bisa pakai mouse. Oke, Om mulai ya. Jadi untuk membuat sebuah garis, Om. itu diklik penanya atau line-nya ini. Tahu ya, simbol gambar pensil ini. Diklik. Nah, terserah kliknya mau di mana aja boleh sih. Tapi Om biasanya enaknya klik di titik pusatnya ini. Nah, kemudian ditarik. Nah, ditarik seperti ini. Nah, enaknya ngikutin garis. Monggo, boleh yang merah atau yang hijau sama aja. Nah, ini ditarik garis. Kemudian untuk tahu berapa ukurannya, itu ada di sini nih. Nih, length ini. Length ini ada ukuran Yang nih. mana? Begitu kita tarik-tarik, dia akan berubah-ubah kan? Nah, di length ini kita bisa langsung ketik mau berapa sentimeter. Misalnya kita ketik kalau 10 cm itu berapa ya? 100 mm ya? Gitu. Benar nggak 100? Klik. Nah, nanti akan otomatis nih. Ulangi ya. Diklik. Oh, Kemudian, jadi bisa manual, bisa langsung apa namanya ditempatkan di sembarang tempat. Tapi kita harus aware atau dilihat nih kira-kira ukurannya berapa. Misalnya di sini, diklik gitu. Nah, nanti ini ukurannya berarti kita pilih pointer ini. Kalau kita cek nih ukurannya please. Ya, hilang. Dah, ada yang berhasil pasang. nggak bikin line? Ctrl Z ya. Ini. Ulangi ya. Diklik. Ya. Kemudian tarik sampai 100 mm. Jendela di kanan bawah, kelihatan nggak? Itu kan ada informasi length atau informasi panjangnya. Itu ditarik sampai dia di angka misalnya 100 mm. Oke? Nah, kalau sudah diklik kalau pakai mouse atau di enter. Nah, jadilah garis seperti ini. Om. Ada yang sudah berhasil? Nanti coba Om ulang, tenang aja. Ada yang sudah berhasil? Apa? Orang aku hilang. Hilang nggak apa-apa, buat lagi. Jadi Iya. software ini bisa di Ando ataupun di Redo. Kalau Ando itu dia Ctrl Z, kalau di laptop itu bisa di Ctrl Z atau diklik ini nih, tombol Ando. Nah, dia akan hilang. Atau Redo. Misalnya udah pernah buat, mau balikin lagi nih, klik Redo. Jadi seperti di Microsoft ya, Microsoft Word, Excel, dan lainnya. Ando atau Redo. Nah, ini cara cepatnya balikin kondisi yang pernah dibuat. Gitu. Sabar. Kita ganti posisi. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Ya, Om pelan-pelan aja ya. Sira berhasil? Tiara Bisa posisi. Om, tapi nggak bisa ngepasang itu sampai angka tertentu gitu. Oke, caranya ada. Ini Om Ando ya. Teng. Ulang ya. Diklik. Kemudian digeser ke kanan. Nah, ini kan udah mulai buat garis nih. Kemudian langsung diketik angka 100 di keyboardnya. Kemudian di enter. Nah, di otomatis. Nah, aku ada Atau coba tadi gitu, dipencet tapi nggak apa kalau aku di ngetik sini. nggak masuk angkanya ke dalam ini. Nggak masuk angkanya. Iya, Bentar. Diketik Ketika di mana? udah muncul ini, gambar pensil ini. udah. Oh, udah ya. Oke, coba lagi diklik. Sampai dia 100.
udah diklik ya. Sampai dia kalau digerak-gerakin, dia angkanya akan berubah-ubah. Di pojok Berubah. Berubah nggak angkanya? pojok kanan bawah ada angka length ya itu. Mm. Ketika Om gerakin nih ke kanan gitu kan, dia makin panjang nih. Kemudian ke kiri makin pendek. Itu berubah nggak angkanya? Iya, Berubah, berubah. Oh, berubah. Kalau dia berubah, si Ira langsung ketik aja di laptop, misalnya 200 kalau mau 220 cm ya. Atau Kemudian, dulu di length. enggak diarahin, langsung aja diklik, diketik, kemudian pencet enter di tombol keyboard, teng, dia akan otomatis bikin garis sebanyak 20 cm. enggak. Bisa nggak? Om, itu sentimeter apa milimeter? Nah, untuk mengetahuinya, dicek di sini nih. Di apa namanya nih? Garis-garis ini di kiri atas, diklik, kemudian up setting. Lihat, dia milimeter atau sentimeter atau apa? Aku milimeter. Milimeter. Oke, berarti karena kita samain aja ya semua milimeter supaya Oke. apa seragam. Jadi ngitungnya kita milimeter. Kalau mau 20 cm berarti 200. Mau 10 cm berarti 100. Oke, apakah jelas? Jelas. Udah bisa Om, aman. Bisa ya. Jelas, Oke, jelas. pakai komputer aman ya. Ray aman? Ray siapa? Alif aman ya? Aman. Oke. Nah, sekarang yang pakai HP nih. Bisa nggak bikin garis? Bisa. Sebelah. Bisa. Oh, Titik. mantap bisa. Karena Om sendiri belum pernah nyoba pakai HP. Jadi nggak bisa pastikan bisa nggaknya. Oke lah, syukurlah kalau bisa ya. Mantap. Nah, Tapi sekarang ini kan yang garis yang udah kita bikin, itu nggak kelihatan nih ukurannya berapa. Ya kan? Nah, kita bisa bikin informasi ukurannya berapa dengan cara, nah kita belajar tool tambahan ya selain pensil tadi, dengan cara klik yang ini, klik yang segitiga di bawah ini, ada titik 3 ini di paling bawah, diklik, ini lanjutannya sebetulnya. Nah kemudian klik dimension, nih dimension, kelihatan nggak? Apa bisa nggak? Ketika diklik ini, yang titik 3 ini paling bawah, akan muncul nih dimension ini untuk seperti penggaris sebetulnya. Ketika diklik, diklik nanti modenya mode ngukur nih. Diklik ujung, kemudian diklik ujung kanannya. Klik, kemudian digeser ke bawah atau ke samping, boleh ke bawah atau ke samping, nanti akan muncul nih ukurannya. Untuk mengkonfirmasi kalau ukurannya benar 20 cm atau 200 mm. Tadi pencet apa? Oke, saya ulangi ya. Back ya. Nah, pencet yang ini. Tombol titik 3 ini. Kemudian Oh, titik cari tiga. gambar Nah, ini. kok nggak ada? Cari Oh. gambar dimension. Tapi di HP nggak ada titik 3 tuh. Oh, ngerti Iya, di tidak? aku juga nggak ada. Atau bisa juga dia udah muncul nih kayak gini nih. Kalau udah muncul langsung aja diklik di sini. Muncul nggak simbol kayak gini nih? Simbol titik garis ada angkanya 3 ini. Itu menunjukkan dia untuk toolnya dimension. Ada nggak? Kalau yang di HP cuman sampai tangan jari-jari itu yang Sampai tangan ini. kedua. Oke, Ya, mungkin yang itu. Oke, mungkin agak di scroll ke bawah. Kemudian cari titik 3 nggak ada ya? Nggak ada sih. Bisa jadi mungkin dia ketutup gitu kan karena mungkin jendela si HP ini terbatas atau coba di posisi horizontal posisi vertikal. Kalau posisi vertikal mungkin toolnya ini akan lebih lengkap kelihatannya. Mungkin ya, Om hanya menduga, tapi perlu dicoba. Iya, betul. Betul ya? Oke. Sip. Ya, bisa Aleta aman diterapkan. bisa? Aku pakai vertikal tapi tetap nggak kelihatan. Oh enggak kelihatan. Coba ya. Kalau Torik kelihatan vertikal. Kelihatan. Ya. Habis itu aku tambahin jadinya ada sekarang. Apanya ditambahin? Yang buat menggaris. Oh ya, jadi kalau memang pertama kali pasti belum ada.
kemudian cari titik 3. Nah ini, titik 3 ini. Nah ini Om juga buka pakai HP nih, ada nih. Memang posisinya harus vertikal. Kalau horizontal kayaknya nggak ada. Setelah posisi vertikal, cari simbol titik 3. 1, 2, 3. Nah ini, paling bawah dia. Berarti titik 3 ini adalah supaya kebuka ininya, tool-tool lainnya. Ketika diklik, akan muncul nih banyak tool, kita klik yang dimension. Klik. Nah, kalau udah sekali klik, dia akan muncul nanti di luar. Nggak perlu klik tombol titik 3 lagi. Bagaimana, Aleta? Apakah ada titik 3 ini di HP? Ada. Ada, oke. Diklik dimensionnya bisa? Nah, habis itu kita ukur. Diklik dimension. Setelah tombol 3 Dimensionnya diklik. nggak ada nih kalau di sini. Gimana? Ih, Dimensionnya nggak ada, titik 3-nya ada. Oh gitu. Be- Oke. coba deh. Titik 3 diklik. Muncul nggak Torik dimension ketika... Muncul, tapi Oh, nggak muncul ya? full. Oke, coba diputer-puter lagi HP-nya. Barangkali mode mode horizontal baru kelihatan. Tapi bisa kan pas lagi mode horizontal, apa ya? Kalau berdiri itu HP-nya. Jadi 45 menit mati ya. Iya. Bisa. Nanti masuk lagi ya di Zoom yang sama kalau mati. Ini kita sepakati dulu nih biar nggak panas. Hari ini mau sampai jam berapa? Takutnya ada jadwal lainnya. Wah, enak nih. Kita sudah sekitar 1 jam ya. Setengah jam lagi, oke? Setengah jam lagi, nanti lanjut minggu depan. Kita pelan-pelan aja nih biar semua bisa ngikutin. Gimana? Dimensionnya belum ketemu, Aleta? Udah ketemu. Udah ya? Coba diklik bisa nggak? Diklik. Udah Setelah bisa. diklik, dia akan muncul gambar pensil lagi, cuman dia ada agak beda nih simbolnya. Nah, gambar pensil ini kita klik di ujung, klik, kemudian klik lagi di ujungnya, klik, kemudian digeser, maka dia akan muncul ukuran seperti ini. Ada yang sudah Tapi berhasil? aku nggak bisa diklik. Belum bisa Saya ya di udah. HP ya. Memang di HP ini tingkat kesulitannya lebih tinggi. Sira sama apa? Alif aman. Alif aman ya? Aman. Aman. Aman ya. Memang kayak laptop komputer lebih Iya, mudah. kayaknya emang cuma bisa di laptop deh berarti biar enak. Memang software ini tuh software arsitek sebetulnya. Jadi memang rata-rata desainer itu menggunakan laptop untuk mendesain. Tapi nggak apa-apa karena belum ada ya. Nanti mungkin barangkali minggu depan eh, bisa ditanyakan ke mamanya. Ada laptop bisa dipinjam nggak? Karena biar lebih mudah gitu teman-teman ininya. Oke, yang penting tahu dulu nih ilmunya dimension bisa dibuka ya Aleta ya. Wah, bisa tapi nggak ini loh, nggak apa namanya, Hah? kayak nggak bisa diatur. Ini ada sih. Oh, sebentar kita. Oke, nggak apa-apa. Jadi dia diklik ujung kiri dan ujung kanan, diklik, nah dia akan otomatis nanti ngegambar eh, ukurannya seperti itu. Begitu. Ini basic. Kalau bisa ini enak lah nanti ke depannya gampang. Jadi teman-teman bisa bikin garis, nanti ke depannya garis bisa berupa luas. Titik. Oke, sebelum saya yakin kalau nanti Torik maupun Aleta sudah pakai laptop pasti akan lebih mudah. Laptop atau PC sama Ah, karena memang ya Om sendiri belum nyoba sih pakai HP itu tablet mungkin ya. tablet. Karena dia harus ngeklik gitu loh. Iya, tablet kan bisa. Kalau touchscreen, oh ya yang bisa di mouse. Kalau Tablet bisa. sebenarnya nggak harus tablet, HP kalau bisa dimasukin mouse itu akan bisa.
Gimana, Aleta, Nah, Torik? aku udah bisa tapi garisnya malah ke atas. Oh, oke. Kalau ini Tapi teknik ini nih, teknik menggerakkannya. Nggak apa-apa sebenarnya ke atas juga nggak apa-apa. Ini kan penggaris ini nggak akan di print nanti, nggak akan dicetak. Dia hanya untuk informasi aja. Klik. Nah, ini tergantung dia mau gerakinnya ke atas atau gerakinnya ke samping. Nah, ini coba Aleta, Sira sama ini latihan juga di komputer lebih gampang nih. Bisa ditarik ke samping atau tarik ke atas gitu. Ini terserah si desainernya mau ukurannya menghadap mana gitu. Biasanya supaya tidak menghalangi ke arah mana. Nggak apa, berarti udah bisa, bisa Torik. bisa. Yeay. Gimana? Bisa ke samping. Oke, udah bisa. Berarti udah mulai terbiasa nih pakai HP ya. Canggih lah pakai HP. Oke, lanjut ya, Aleta. Aleta belum? Gak bisa ngeklik apa-apa, bisa ngeklik dimension. Ini apa berat. Oh, mungkin karena loading ya. Loading. Ya, nggak apa-apa. Nanti coba, walaupun HP sebenarnya bisa, tapi butuh mouse sepertinya. Enggak, Bel. RAM HP-nya kalau penuh Hah? itu biasanya juga loadingnya lama. Oh, RAM HP ini ya, juga pengaruh ya. Bisa coba dihapus-hapusin software yang berat. Nah, ini kalau misalnya sudah seperti ini, diklik seperti ini bisa digeser-geser lagi gitu, bisa diatur-atur lagi. Diklik di angkanya sampai dia muncul apa namanya segi 4 ini. Nah, bisa diatur-atur lagi atau mau digeser ke atas lagi. Enggak, ini udah hanya bisa di ini. Oke, Nggak bisa. nggak bisa apanya nih? Susah banget. Ngukurnya tuh harus diklik-klik-klik. Sampai hijaunya ada 2. Ya, karena pakai HP. Nggak apa-apa. Nggak apa, yang penting ilmunya udah dapet ya. Nanti mungkin di minggu depan coba cari mouse yang bisa sampai dia bisa digerakkan di HP, itu akan memudahkan. Jadi nggak mesti harus laptop sebetulnya. Kuncinya mouse sebetulnya. Bagaimana supaya mouse itu bisa dikonekkan ke HP. Biasanya di HP itu pakai kabel OTG ya. OTG ke USB. Nah, dari USB itu kan bisa dikonekin ke mouse. Nah, itu bisa seperti ini. Oke, nanti kita ulang lagi, jangan khawatir. Minggu depan kita refresh lagi. Kita ulang lagi. Kita coba minimal goalnya kita bikin persegi ya. Jadi setelah ini bikin line. Nah, ini bisa kita panjangkan lagi. Katakanlah bikin persegi ya, 200 juga. Nah, 200 juga. Kemudian, nah ini kalau bisa lanjut lagi nih, dilanjut, dia otomatis gitu kan. 200. Kita bisa bikin persegi 4, ukuran 200 kali 200. Kita klik lagi, sini, bisa langsung diklik 200. Nah, coba Sira dan yang ada laptop nih, harusnya bisa nih. Coba sebentar. Set. Coba, bisa nggak? Oke. Nah, dengan cara yang sama, Om buat ukuran juga nih, mengkonfirmasi ukurannya bener nggak? 200 betul. Yang ini ukurannya Pak, bener nggak? 200 betul. Yang ini sama ini ukurannya betul nggak? 200. Nah, jadi untuk mengkonfirmasi, sudah berhasil membuat apa? Persegi sama sisi ya, 200 atau 20 cm. Kok nggak bisa diukur? Coba dicoba-coba dulu. Nanti kalau ada kesulitan kasih tahu. Iya. Ya, kalau ada yang berhasil kasih tahu ya. Titik. Udah bisa, Om. Bisa ya, oke. Ya, Kalau pakai Om. laptop memang sangat mudah. eh Siapa nih? Alif, bisa nggak Alif? Bisa apa? Bikin kayak gitu. Bisa bikin kayak gini nggak? Ini lagi dibikin. Oke, kasih tahu kalau sudah.
Oke, sekarang Torik sama Aleta. Garis bisa nggak? Garis bisa tapi nggak kelihatan ukurannya. Oh, ukurannya belum ya. Nah, ukurannya tadi dimension diklik bisa nggak? Sampai diklik sampai muncul gambar Ukurannya pensil kayak gini. bebas kan ya? Apanya? Siapa yang nanya tadi? Ukurannya bebas gak, Pak? Bebas aja, ini kan cuman latihan aja. Kita belum bikin Oke. desain apapun. Desainnya nanti sebetulnya jadi PR aja nih. Jadi masing-masing teman-teman nih harus punya tujuannya nih mendesain ini. Misalnya ada yang cita-citanya mau jadi arsitek, ya udah bikin aja arsitek apa nih? Bikin rumah misalnya, bikin kolam ikan, bikin apa namanya? Bikin meja gitu kan? Nah, udah selesai nih. Bisa ya? Bisa. Oke, Alif bisa. Pakai laptop memang apa ke komputer gampang. Torik gimana sampai mana? Aku lagi buat kotak, tapi ini belum pas ukurannya. Oh, oke. Inilah makanya kita perlu berlatih. Jadi nanti setelah kursus hari ini bisa coba-coba lagi di rumah. Bagaimana supaya bisa bikin